Pernahkah kamu merasa seolah-olah hidup sedang tidak berpihak pada kamu? Mungkin kamu merasa sedang berjuang melawan arus, mencoba menyingkirkan masalah, namun masalah tersebut justru datang silih berganti. Kamu mungkin berpikir bahwa perlawanan adalah jawaban. Kamu mungkin percaya bahwa untuk memperbaiki dunia atau hidupmu, kamu harus melawan segala sesuatu yang buruk di depan mata. Tetapi, apa jadinya jika saya katakan bahwa tindakan melawan itulah yang justru menarik hal-hal tersebut lebih cepat ke dalam hidup kamu? Hari ini, kita akan membongkar sebuah rahasia besar yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Rahasia yang akan menyingkap bagaimana alam semesta sebenarnya bekerja dan bagaimana kamu bisa memegang kendali penuh atas realitas kamu sendiri. Orang-orang memiliki kecenderungan alami untuk melihat hal-hal yang mereka inginkan dan berkata, "Ya, saya suka itu, saya ingin itu." Namun, hal sebaliknya terjadi ketika mereka melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka cenderung memberikan energi yang sama, bahkan mungkin jauh lebih besar, dengan pemikiran bahwa mereka dapat mengenyahkannya, menghapusnya, atau menyingkirkannya. Segala sesuatu yang kamu fokuskan akan kamu ciptakan. Ini adalah hukum dasar. Jadi, jika kamu sungguh-sungguh marah pada perang yang sedang berlangsung, pada penderitaan, atau pada ketidakadilan, kamu sedang memberikan energi besar padanya. Kamu mendorong dirimu ke dalam frekuensi penolakan. Ingatlah prinsip ini dengan baik, apa yang kamu tolak justru akan bertahan. Mengapa demikian? Karena jika kamu menolak sesuatu, kamu sebenarnya sedang berkata dengan emosi yang kuat, "Tidak, saya tidak menginginkan hal ini, karena ini membuat saya merasa tertekan, takut, atau menderita." Kamu sedang memancarkan emosi yang sangat kuat dari perasaan tidak menyenangkan itu. Dan karena hukum tarik-menarik bekerja berdasarkan frekuensi, perasaan tidak menyenangkan itu justru akan mendatangi kamu dengan lebih cepat. Penolakan terhadap segala sesuatu di dunia luar adalah seperti mencoba mengubah pantulan di cermin setelah gambar itu terpancar. Itu adalah upaya yang sia-sia. Kamu tidak bisa mengubah bayangan di cermin dengan menyentuh bayangannya. Kamu harus masuk ke dalam diri sendiri, mengubah sinyal yang kamu pancarkan melalui pikiran dan perasaan untuk menciptakan gambar baru. Ketika kamu menolak apa yang telah muncul, kamu justru menambah energi dan daya pada gambar-gambar tersebut. Kamu mendatangkan mereka dengan kecepatan tinggi. Peristiwa atau situasi hanya akan membesar karena kerja hukum tarik-menarik yang tidak pernah berhenti. Banyak orang percaya bahwa jika kita sungguh-sungguh ingin menghapus sesuatu, kita perlu berfokus padanya. Namun, bukankah tidak masuk akal bagi kita untuk memberikan energi sebesar itu pada masalah, alih-alih berfokus pada kepercayaan, cinta, hidup dalam kelimpahan, pendidikan, atau perdamaian? Ibu Teresa adalah sosok yang luar biasa, karena ia memahami rahasia ini. Ia pernah berkata, "Saya tidak akan pernah menghadiri demonstrasi anti-perang. Jika kamu mengadakan demonstrasi perdamaian, undanglah saya." Ia tahu persis bagaimana hukum semesta bekerja. Ia tidak memberikan energi pada perang, ia memberikan energi pada perdamaian. Lihatlah betapa besar dampak yang telah ia wujudkan di dunia. Segala sesuatu di dunia ini yang memiliki satu pikiran semakin membesar, karena lebih banyak orang yang memikirkannya setelah peristiwa itu muncul. Pikiran dan emosi kolektif manusia memperhatikan keberadaan peristiwa itu, serta memperbesarnya. Jika kita melepaskan pikiran kita darinya dan beralih berfokus pada cinta, sesuatu itu tidak akan memiliki bahan bakar untuk eksis. Sesuatu itu akan menguap dan menghilang. Ingatlah satu pernyataan ini mungkin yang paling sulit dipahami, namun inilah yang paling indah. Terlepas dari apapun kesulitannya, dimanapun adanya, siapapun yang terkena, kamu tidak mempunyai pasien kecuali diri sendiri. Tidak ada yang harus kamu lakukan, kecuali meyakinkan diri akan kebenaran yang ingin kamu wujudkan. Tentu saja, boleh saja kamu melihat apa yang tidak kamu inginkan, karena ini akan memperjelas keinginan kamu. Ini membantu kamu berkata, "Oh, inilah yang saya inginkan." Tetapi kenyataannya, semakin kamu membiarkan dirimu terjebak pada apa yang tidak kamu inginkan, membicarakan betapa buruknya hal itu, atau selalu membaca segala sesuatu tentangnya,
kamu justru menciptakan lebih banyak hal yang tidak kamu inginkan itu. Ketika gambar-gambar dari sesuatu yang tidak kamu inginkan muncul, jadikan itu sebagai tanda bahwa kamu harus segera mengubah pemikiran dan memancarkan sinyal baru. Jika sesuatu itu memang ada di dunia, ingatlah, kamu tidak pernah tidak berdaya. Kamu memiliki semua kekuatan. Fokuskan pikiran pada keadaan ketika semua orang bergembira. Fokuskan pada kelimpahan makanan. Berikan pikiran yang kuat pada apa yang benar-benar kamu inginkan. Kamu memiliki kemampuan untuk memberi sangat banyak pada dunia dengan memancarkan perasaan cinta dan damai sejahtera, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar kamu. Belajarlah untuk hening. Alihkan perhatian dari apa yang tidak kamu inginkan, serta semua muatan emosional di sekitarnya, dan tempatkan perhatianmu pada apa yang ingin kamu alami. Energi akan selalu mengalir, kemana perhatian ditumpahkan. Saya selalu berkata, ketika suara dan visi di dalam diri kamu menjadi lebih menonjol, lebih jelas, dan lebih nyata dibandingkan pendapat dunia luar, saat itulah kamu sudah menguasai hidup kamu. Bukanlah tugas kamu untuk mengubah dunia atau orang-orang di sekitar kamu. Tugas kamu adalah mengalir bersama aliran di dalam semesta dan merayakannya di dalam dunia yang ada. Kamu adalah penguasa hidup kamu, dan semesta menjawab setiap perintahmu. Jangan tertegun oleh gambar-gambar yang telah muncul jika gambar tersebut bukanlah apa yang kamu inginkan. Raih tanggung jawab terhadap gambar itu, ringankan jika kamu bisa, lalu lepaskan. Kemudian, tanamkan pikiran-pikiran baru dari apa yang kamu inginkan, rasakan pikiran-pikiran itu, dan bersyukurlah bahwa segalanya sudah terjadi. Ada kebohongan yang bertingkah seperti virus di dalam benak kemanusiaan, yaitu, tidak cukup barang. Ada kekurangan dan keterbatasan, jadi tidak akan cukup untuk semua orang. Kebohongan itu telah membuat orang hidup dalam ketakutan, keserakahan, dan kekikiran. Kelangkaan telah mewujud menjadi pengalaman nyata mereka, karena mereka menelan pil mimpi buruk itu. Kemampuan kamu untuk berpikir tidaklah terbatas, begitu pula hal-hal yang dapat kamu wujudkan melalui pikiran. Begitu pula dengan setiap orang di dunia ini. Ketika kamu sungguh-sungguh mengetahui ini, artinya kamu berpikir dari sebuah akal yang menyadari sifat ketidakterbatasannya sendiri. Tidak ada yang terbatas, sumber daya apapun, sesungguhnya yang terbatas hanya di dalam pikiran manusia. Ketika kita membuka pikiran ke daya kreatif yang tak terbatas, kita mengundang kelimpahan dan kita mulai melihat serta mengalami suatu dunia yang baru. Jika kita berkata bahwa kita kekurangan, itu hanya karena kita belum membuka visi kita untuk melihat apa yang sebenarnya ada di sekitar kita. Kamu berada di planet yang agung ini, diberkahi dengan daya yang luar biasa untuk menciptakan hidup kamu sendiri. Tidak ada batas yang bisa menghalangi kamu, karena kemampuan berpikirmu yang tidak terbatas. Namun, ingatlah, kamu tidak dapat menciptakan hidup bagi orang lain. Kamu tidak dapat berpikir untuk mereka, dan jika kamu mencoba memaksakan pendapat kamu pada orang lain, kamu hanya akan menarik kekuatan serupa yang menentangmu. Jadi, biarkan orang lain menciptakan hidup yang mereka inginkan. Ada kecukupan bagi setiap orang. Jika kamu mempercayai kecukupan, jika kamu memahami kecukupan, dan jika kamu bertindak berdasarkan kesadaran akan kelimpahan, maka kecukupan itu akan menunjukkan diri kepada kamu. Itulah kebenarannya. Segala sesuatu yang kamu inginkan, semua kegembiraan, cinta, kelimpahan, kemakmuran, kebahagiaan, ada di sana, siap untuk kamu raih. Kamu hanya perlu menjadi lapar untuk itu. Kamu memerlukan tekad yang kuat. Ketika kamu berniat kuat dan bersemangat untuk apa yang kamu inginkan, semesta akan mengirimkan setiap hal yang kamu butuhkan. Kenali hal-hal yang indah dan luar biasa di sekitar kamu. Berkatilah, dan puji semua itu. Ketika kamu memuji dan memberkati, kamu berada pada frekuensi tertinggi dari cinta. Kamu merumuskan berkat sebagai cara untuk membangunkan rahmat ilahi dan mendatangkan kesejahteraan serta kemakmuran. Maka, mulailah bangunkan kekuatan berkat dalam hidup kamu. Berkati segala sesuatu, dan setiap orang. Begitu pula dengan pujian. Ketika kamu memuji seseorang atau sesuatu, kamu memberikan cinta.
Dan ketika kamu memancarkan frekuensi yang luar biasa itu, cinta akan memantul kembali kepada kamu berlipat ganda. Memuji atau memberkati akan melarutkan semua negativitas. Jadi, puji dan berkati bahkan musuh kamu sekalipun. Jika kamu mengutuk musuh, kekuatan negatif itu akan kembali untuk melukai kamu sendiri. Jika kamu memuji dan memberkati mereka, kamu akan melarutkan semua negativitas dan ketidakselarasan tersebut. Pada saat kamu memuji dan memberkati, kamu akan merasakan diri kamu bergeser ke frekuensi baru dan menerima umpan balik berupa perasaan-perasaan yang baik yang akan mengubah hidup kamu. Jika kamu sudah bisa, maka melalui keberadaan kamu dan kekuatan pikiran kamu akan mendatangkan kebaikan tertinggi, bukan hanya ke dalam hidupmu, tetapi juga ke masa depan kemanusiaan. Sebelum kita akhiri, saya ingin kamu menulis sesuatu di kolom komentar, satu hal yang saat ini ingin kamu fokuskan untuk menarik kelimpahan ke dalam hidupmu dan mulai hari ini, bagaimana caramu akan berhenti memberikan energi pada hal-hal yang tidak kamu inginkan? Mari kita bangun komunitas yang saling menguatkan frekuensi positif di sini. Terima kasih telah menemani perjalanan refleksi hari ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada mereka yang perlu mendengarnya. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar kita terus terhubung dalam perjalanan menuju kelimpahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Ingat, kamu adalah penguasa realitasmu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.